Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di mata kuliah Geologi dan Mekanika Penyelidikan Tanah 1. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk permukaan bumi kita. Kalau pada pertemuan yang lalu saya sampaikan tentang kondisi atau keadaan bumi kita ditinjau dari sisi fisika maupun sisi kimia. Jadi sebenarnya bumi kita ini kalau kita belah ada beberapa lapisan-lapisan, ya, ada lapisan bersifat padat, ada lapisan bersifat plastis, dan ada lapisan bersifat cair. Nah, kenapa demikian? Kemudian pada saat yang lalu telah saya jelaskan bahwa kalau kita bayangkan kita ini sebenarnya sedang duduk di atas kapal dengan lautan yang sangat luas atau besar, ya. Jadi kalau teman-teman sadar bahwa tentu kapal ini tidak akan statis sifatnya, tetapi lebih pada dia dinamis atau bergerak. Nah, pergerakan-pergerakan ini ditimbulkan oleh tentu adanya cairan. Nah, dalam hal ini, dalam bentuk permukaan bumi kita ini tentu perubahan-perubahan itu akibat karena kegiatan aktivitas vulkanologi maupun tektonik, ya. Jadi kenapa? Karena cairan magma yang sebagai dasar lautan kita berdiri di lempengan ini terus mengalami perubahan-perubahan atau aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas di dalam perut bumi kita ini kemudian muncul atau membentuk sebuah permukaan-permukaan yang beraneka ragam, ya. Jadi perubahan bentuk atau bentuk yang beraneka ragam dari pada permukaan bumi kita ini tidak lepas dari aktivitas yang ada di perut bumi kita, maupun karena proses-proses oksidasi, karena terbentuknya sebuah permukaan bumi karena berhadapan langsung teroksidasi dengan udara di luar kita. Baik teman-teman sekalian, di depan ada gambar tentang relief daratan dan lautan, ya, daratan dan lautan. Pada relief daratan teman-teman nanti akan saya jelaskan berikutnya, tetapi gambaran dari pada relief daratan sampai ke lautan kurang lebih seperti ini. Jadi retahan-retahan itu biasanya di sekitar di lautan, ya. Jadi dari dasar daratan, jadi sebuah pulau misalkan ini bentuknya daratan, kemudian teman-teman akan melihat sebuah garis pantai. Jadi kalau teman-teman ke pantai pasti ada sebuah daratan yang menunjam ke pantai, baik itu sifatnya datar maupun curam, ya. Jadi kalau di daerah pantai utara Jawa biasanya relatif lebih landai, tetapi di pantai selatan Jawa kita ini cenderung curam, ya, menghujam, gitu. Nah, kemudian dalam garis pantai setelahnya itu ada paparan benua, jadi hubungan antara benua yang kita tinggali, ya, kita singgah ini dengan lereng benua yang berada di sekitar lautan. Nah, kemudian ada lereng benua, kemudian timbulan benua, kemudian baru ada lautan, ya, lautan dalam. Di dalam lereng benua, timbulan benua, diantaranya ada gunung-gunung di laut, baik gunung itu sifatnya tebing-tebing maupun sifatnya ada yang gunung berapi. Jadi kalau kita kenal ada gunung berapi yang ada di antara Selat Sunda, ya, Selat Sunda itu ada gunung berapi yang kita kenal cukup terus meningkat, anak Gunung Krakatau, kalau teman-teman pernah mendengar, ya. Kenapa anak Gunung Krakatau? Karena dulu ada Gunung Krakatau
Di situ yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang sangat besar. Pada tahun 1803 dia meletus, yang menyebabkan perubahan iklim pada seluruh dunia. Namun itu muncul kembali dengan gunung berapi juga yang disebut sebagai anak Krakatau. Nah, di antara benua tadi ada patahan-patahan atau singgungan-singgungan baik induksi atau ekstrusi di dalam bumi kita ini, yang kemudian seperti patahan rekahan di bawah ini ya. Jadi ini patahan ke dalam sampai ke kemudian biasa disebut palung dalam. Jadi kalau banyak kapal yang hilang ya, ini sesungguhnya karena ada palung. Palung itu jurangnya laut ya. Kemudian ada celah-celah yang dia tidak menembus ke lapisan magma di perut bumi kita, tapi hanya sebuah patahan-patahan kecil. Ini disebut ikir tengah lautan. Nah, ini adalah bagian daripada lautan yang karena proses alamiah aktivitas di perut bumi kita. Kemudian secara umum ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, ada landasan benua, lereng benua, deep sea plain. Deep sea plain ini sudah laut dalam, dalamannya lebih dari 1.500 meter atau 1,5 kilo. Sedangkan the depths yang adalah laut dalam, jadi laut tadi palung tadi, kedalaman bisa mencapai 75 km, bayangkan ya. Jadi kalau ada kapal yang tenggelam sampai 75 km kira-kira bisa dicari atau tidak ya. Teman-teman sekalian, tadi ada perubahan, kemudian perubahan alam kita ini juga berubah karena proses oksidasi. Jadi teroksidasi dengan udara bebas. Jadi bumi kita itu bisa teroksidasi dengan udara bebas, yang di sana juga karena faktor air hujan, faktor cuaca, musim dan sebagainya. Jadi kalau tadi aktivitas perut bumi kita, nah ini akan saya gambarkan beberapa contoh-contoh bentuk karena bumi kita, permukaan bumi kita. Ada yang pertama gesta. Gesta itu adalah punggung bukit atau perbukitan curam yang terbentuk dari lapisan batuan sedimen dengan struktur homoklinal ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ada hogback ya, punggung bukit ya, barisan bukit homoklinal dengan kecuraman kurang lebih antara 30 sampai 40%. Ya, kemudian ada mesa, dataran tinggi yang umumnya tebing curam juga. Lapisan ini lapisan horizontal batuan oleh kegiatan tektonik. Mesa merupakan karakteristik bentang alam yang kering. Kemudian ada butte ya, ada bukit terisolasi curam ya. Seperti ini banyak di Amerika ya, di Afrika juga. Kemudian ada Prairie Stream, salah satu tipe saluran stream sungai yang kecil-kecil bercabang ya. Ini biasanya karena kontur permukaan bumi ya. Pada dasarnya air itu kan mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Nah, kemudian membentuk anak-anak sungai seperti ini ya. Kemudian ada meandering stream, anak sungai yang jauh lebih besar ya. Kemudian kalau kita kenal ini alur-alur yang karena biasanya permukaannya sangat curam sehingga dia membentuk satu jenis sungai yang besar ya. Anak-anak sungainya lebih kepada bagian-bagian yang menghubungkan ya. Kalau di kita ada sungai Bengawan Solo, kemudian ada di Jawa ada sungai Brantas ya, ada sungai Ciliwung dan sebagainya. Nah, kemudian ada alluvial fan ya, kalau di sini kita kenal dengan gumuk pasir. Jadi kalau teman-teman berada di pantai selatan ya, biasanya akan sering melihat gundukan pasir yang sangat luas ya. Teman-teman mungkin berpikir pasir itu berasal dari laut ya. Ya tidak 100% benar ya. Pasir itu sesungguhnya berasal dari gunung-gunung berapi yang dia memuntahkan pasir atau batu-batuan kecil ya. Dia akan tergerus oleh
air hujan sehingga sampai ke daratan yang lebih rendah, tentunya pantai ya. Kemudian ada mogot ya. Mogot itu adalah seperti bukit-bukit kapur yang pada umumnya terdapat di sepanjang garis pantai. Bukit kapur ini memiliki bentuk yang khas bulat ya, tinggi kurang lebih antara 25 sampai diameternya antara 10 sampai 200 meter. Ini khusus teman-teman kalau sering melihat di daerah Jawa bagian selatan atau di Wonogiri di bagian selatan atau di Gunung Kidul ya, ini banyak sekali. Nah, ini mogot ini cukup banyak di tempat kita berhubung bukit-bukit kapur karena teroksidasi. Nah, kemudian ada ufala ya, cekungan, ada dolin. Dolin ini kalau di tempat kita namanya luweng ya, luweng itu masuknya air ke dalam. Ada kaldera ya, kemudian ada sindercon ya, sindercon. Kemudian ada volcanic neck ya, ini kalau di kita ada puncak Garuda. Kalau yang teman-teman pernah naik ke puncak Merapi ada puncak Garuda ya, bisa disebut sebagai volcanic neck atau leher vulkanik. Ada dune ya, pasir, ada loess, ada seastek ya, ada barrier reef ya, ada atoll ya, ada hawa, ada sea arc dan seterusnya. Inilah bentuk-bentuk permukaan bumi kita karena proses oksidasi dengan udara maupun air hujan. Terima kasih teman-teman sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita ketemu di pertemuan ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.